yang dibuat oleh keluarga Utsman bin Affan. Sampai sekarang ada nama rekening atas nama Utsman bin Affan. Udah berapa tahun? 1400 tahun yang lalu. Berapa triliun itu? Itu di dunia terhitung duitnya. Lah yang akhiratnya? Ini wakaf ya. Jadi wakaf ini mengalir terus. Keistimewaan wakaf itu apa? Untuk mengalirkan pahala. Selama masih bisa diambil manfaatnya, di masa Rasul sampai sekarang loh. Ya. Sumur Rauma, hotel, uang yang ditabung tanpa riba, dibagikan, menyantuni. Mungkin sekarang modelnya apa? Beasiswa barangkali ya. Sekolah gratis. Ya. Bahkan tidak cuma di Mekah sana, di Madinah sana, di Arab Saudi. Keluar juga uang itu. Gitu. Subhanallah. Murid baru. Mau nanya apa? Apa keistimewaannya wakaf? Istimewanya apa? Mengalirkan pahala di mana orang ini sudah meninggal nih. Pahala mengalir terus ke dia. Kalau sodako meninggal udah nggak ada pahalanya lagi. Mendoa meninggal nggak bisa berdoa lagi. Tahajud, wah pahala ada. Mati nggak bisa berdoa lagi, nggak bisa tahajud lagi, nggak bisa bersodako lagi. Berwakaf mati ngalir terus pahalanya. Maka harus ada nazirnya tadi, Laura. Ya. Nazir itu orang yang menghidupkan wakaf. Gitu. Jadi dia bertanggung jawab, wakaf ini harus hidup terus. Gitu. Sampai masanya habis. Maka harus jelas siapa yang menerima wakaf. Namanya nazir. Itu istimewanya. Ya, mengalirkan terus. Nah, sekarang apa yang Laura ingin tanyakan? Praktekin. Misalnya nabung, beli sebuah Quran, datang ke majelis taklim. Nama saya Laura binti Abdullah. Ini satu Quran untuk wakaf. Suatu saat Laura berwakaf lagi. Abdullah bin kakeknya. Ali bin Ali. Nah, pahalanya buat siapa tuh Quran yang satunya? Untuk Abdullah, bapak Laura. Laura dapat apa? Birrul walidain. Dapat pahala birrul walidain. Yang Abi udah ceritain kemarin itu. Albir itu kebaikan. Itu akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu hak orang tua. Orang tuanya udah meninggal. Kita mau berbuat apa sama orang tua? Wakaf. Atas nama orang tua. Iya. Itu keistimewaannya. Jadi, keistimewaan berwakaf. Dan wakaf itu apa? Wakaf itu adalah gaya hidup. Ya. Para sahabat itu menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Seperti kisah Sa'ad bin Ubadah ya. Sa'ad bin Ubadah itu berkata kepada Nabi SAW, ibuku meninggal dunia dan aku tidak ada. Nah, ya, tidak ada di mana? Tidak ada di sisinya. Jadi dia sedang ngapain gitu. Nah, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama ibu? Kan bisa aja ibu berwasiat. Karena kita nggak ada di sampingnya. Apa pesan ibu kan? Nanya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, oh iya benar, bisa. Misalnya apa? Misalnya, kalau begitu, saksikan. Ya. Aku persaksikan ya Rasulullah, bahwa kebunku di mihrab ini menjadi sedekah atas nama ibuku. Itu diriwayatkan oleh Bukhari. Juga dalam riwayat lain, saat itu menawarkan apa? Sumur atas nama ibunya. Aku buat sumur. Untuk siapa? Atas nama ibuku. Lah kamu dapat apa saat? Birrul walidain. Berbakti kepada ibu. Yang berbakti kepada Apalagi cantik, ganteng. Ya, untuk apa? Menyenangkan istri. Istri, mertuanya senang. Udah cantik, udah ganteng, berwakaf atas orang tua. Keren banget. Ya, jadi anak-anakku yang dirahmati Allah, jadikanlah wakaf gaya hidup. Jangan menyesal kalau harta sudah mati, kita mati, harta jadi warisan. Jadikanlah harta ya menjadi benda yang kita wakafkan dan wakaf menjadi gaya hidup sebagaimana Utsman bin Affan, ya, Sa'ad, Abu Darda dan banyak para sahabat, Umar bin Khattab, kemudian banyaklah para sahabat itu menjadikan menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Gaya hidup bukan foya-foya, bukan bersenang-senang. Nanti di surga bersenang-senang. Mau? Mau. Bagaimana Laura? Jelas? Ica? Jelas. Arya?
Bi, Ya anakku. Bos mau nanya, Bi, Bos nih. Ridwan. Jangan lama-lama. Pidi. Biarin. Protes mulu nih. Ya. Bi, tadi kan nggak mau. tahu. Iya kenapa? Tadi kan banyak yang wakaf nih, Bi ya. Ya. Nah, kalau Bos pingin wakaf kayak gitu, kan kayak wakaf sumur tadi, Bi. Kayak wakaf tanah yang gitu. Nah, kalau Bos ada niatan mau gitu, gimana ya bicaranya, Bi? Maksudnya punya uang nggak? Ya, ada niatan sih, cuman belum punya. Oh, niatnya saja sudah bagus. Ya, Bahkan bisa begini ya, kita pahami dulu. Wakaf itu apa? Berupa apa? Banyak kan orang berpikir wakaf itu gedung, ya, ya, kapal, mobil, ambulan, mobil tangki air. Kemudian apa lagi ya? Tanah untuk apa? Kuburan dan sebagainya. Ya. Nah, bos nih pengen niat, tapi punya uang sedikit ya. misalnya. Ada wakaf kolektif. Sebuah sumur dibikin oleh 100 orang. Oh, habis sering bikin tuh. Ngebor di situ berapa biayanya? 50 juta. Ini dan alat-alatnya sampai 75 juta. Udah, siapa yang mau berwakaf? Patungan gitu ya. Patungan. Oh, iya. Jadi sumur di daerah Banten, kemudian daerah Gunung Kidul, daerah-daerah yang kekurangan air. Bahkan ada orang mobil satu. Harganya mobil 250 juta. Itu ada berapa puluh orang tuh. Ada yang 50 juta, 10 juta, ada yang 100 ribu. Ikut. Nah, mobil itu sekarang sudah di Nusa Tenggara Barat. Ngapain tuh mobil? Ngambil air, pulang pergi, antar air, ambil lagi, antar air, gitu. Nah, selama mobil ini terus dipakai untuk ngantar air, berwakaf, mengalirkan pahala terus. Maka harus ada nazir, orang yang menjaga agar mobil itu terus hidup. Oh, bos bisa, punya uang berapa? Jangan tunda-tunda. Yang paling gampang, 1 buah Quran. Harga Quran itu mungkin cuma 20.000. Tapi mau dikirim ke Irian, ke Nias, ke mana? Nah, sehingga nilainya 100.000. Bukan harga Quran 100.000, tapi bernilai 100.000 sebuah Al-Quran. Nah, untuk disampaikan ke daerah terpencil, rawan akidah dan sebagainya. Nah, ini kan perlu terbang nih. Ya. Nah, ada biaya untuk itu. Administrasi yang mengatur wakaf itu sendiri agar kemudian mengantar ustadz yang membina di tempat sana. Iya. Padahal Obos mau berwakaf sebuah Quran. Nanti ada barcode-nya, ada nama. Obos Ridwan bin siapa kan gitu. Seperti yang ditanya Laura tadi. Ya, mewakafkan ini misalnya. Bisa. Selama dipakai untuk mengaji dan bermanfaat kan ini. Quran tidak ditaruh di bawah, sehingga Qurannya ditaruh di tempat terhormat di atas ini. Terus Bi, begini Bi, Hakim mau bertanya, Iya. kalau ada yang wakaf gitu, salah seorang misalkan udah tua, wakaf buat masjid nih, Alhamdulillah.